Lo harus punya experience untuk bisa operate paragliding dong, kayak begitu. Pastinya, dan memang butuh jam terbang tinggi untuk bisa ngelakuin hike and fly. Dan waktu itu perempuan itu dikit banget di dunia para layang. Kupikir kenapa nggak seriusin ini, jarang loh ada perempuan yang terbang. Selama ini pernah nyoba di Kerinci dan di Rinjani. Aku coba hike and fly itu pertama kali di 2021, PR semua. Waktu itu beneran kesulitan buat take off. Dan aku aja beneran harus kayak ngeloncatin batu-batu itu kayak ilmu meringankan diri. Ada beberapa temen yang kepleset juga di batu-batu itu, jatuh, fail buat take off. Tapi jika salah take off, maksudnya atau tiba-tiba anginnya terlalu kencang, kita kedorong masuk ke kawah. Yang paling parah sih tahun 2016. Sekali atau 2 kali nih? Udah yang besarnya 2 kali. Oh my god, serius? Thank you Satya Wini, gile, thank you banget bisa datang ke sini. Dan gue baru tahu ternyata lu udah nggak tinggal di Indonesia. Wah tuh kayaknya apa ya? Lu nggak sayang? Sayang lah, makanya masih pengen tinggal di negara setidaknya yang dekat sama Indonesia. Iya sih, oke. Jadi masih sekarang gampang kok pulang ke Jakarta atau ke Bali. Jadi sekarang lu menetap di Singapura kalau gitu. Betul. Berarti masih kangen rendang dong ya? Masih bisa bikin rendang sendiri. Oke. Oke, ini teman-teman, jadi kalau kalian suka scroll IG, tiba-tiba muncul ada cewek lagi paragliding, naik gunung, terus hike and fly sebutannya ya. Yes. Hike and fly, ini ceweknya. Halo. Jadi kebetulan gue kedatangan tamu namanya Satya Wini. Sebenarnya she does many things ya. Dia kalau gue nggak salah paraglider, dia juga dive master. Iya, thank you. Terus juga sempat menangin award buat Red Bull Contest waktu itu ya. Dan rencananya mau planning lagi belajar menjadi cave diver. Yes. Oke, itu dari semua list yang gue sebutin itu nggak ada yang nggak bahaya ya. Semuanya itu super ekstrim. Ini kita mulai dari mana dulu nih ya? Mungkin dari awal kayak background dulu kali ya. Boleh. Satya tuh dari mana ya dulunya ya? Aslinya ini tuh kalau pertanyaan ini dikasih ke aku agak bingung jawabnya karena aku aslinya orang Batak. I see. Dari Borosida Butar nih ya, asli dari Samosir. Tapi lahirnya di Bogor. Oh gitu. Tapi habis itu pindah ke Bandung, terus pindah ke Bengkulu, dari Bengkulu pindah ke Sibolga di Sumatera Utara, pindah lagi ke Bogor. Jadi kayak hidupnya berpindah-pindah, jadi SD-nya, TK-nya beda, SD-nya beda, SMP-nya beda, SMA-nya beda, kuliahnya beda. Amazing. Oke, biasanya kalau kayak gitu tuh teman-temannya udah kepisah-pisah lah ya, biasanya kayak begitu ya. Iya, tapi kalau yang beneran masih deket, temen yang dari TK sama SD pun masih komunikasi sampai sekarang. That's amazing. Iya, jadi kayak oh ya, kayaknya memang pas kecil aku nggak salah pilih temen. Berarti sekarang lu tinggal di Singapura, di sana kan nggak ada gunung ya, by the way. Cuman ada bukit kalau nggak salah ya, kayak 100-an meter ya. Iya, cuma 112-an. Ya udah, berarti gue assuming lu bakalan datang ke sini lumayan sering lah ya. Yes, betul sekali. Tapi setidaknya ada beberapa kayak nature trail park yang memang kalau satu kali loop lari itu bisa dapat 16 kilo dari dalam hutan. Jadi kadang bisa jadi pengobat rindu lah ya, pengobat rindu naik gunung di Indonesia. Oke, wow, that's amazing. Jadi kalau bicara mengenai paragliding, paragliding sama paralayang itu sama atau beda? Sama, paralayang itu bahasa Indonesianya aja, paragliding itu bahasa Inggrisnya. Cuma memang aku juga bingung kita kenapa ya bikin paralayang, kenapa nggak ikut paragliding gitu. Tapi dari sononya udah begitu ya kita ikut. Oke. Karena gue kadang-kadang ada yang nyebut paragliding, ada yang nyebut paralayang. Kayak begitu misalnya ya. gantole deh, kalau di luar negeri kita sebutnya hang gliding. Di bahasa Indonesia jadi gantole. Terus kan kayak, why? Tapi sebenarnya itu gantung layang. Oh, oke, disingkat-singkat aja ya. Terus kayak oke. Sebelum lu ngelakuin hal yang kayak hike and fly kayak begitu, lu harus punya experience untuk bisa operate paragliding dong kayak begitu. Pastinya, dan memang butuh jam terbang tinggi untuk bisa ngelakuin hike and fly, apalagi untuk gunung-gunung di atas 3.000 meter. Karena sebenarnya hike and fly ini pun bisa banget dilakuin sama junior, tapi milih gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi, kayak misalnya
Gunung Kembang, Gunung Bismo, Oke. Gunung Prau itu bisa banget. Dan karena space-nya juga iya, space-nya open. luas, oke, tidak terlalu tinggi, ya kan masih antara 1.000 ke 2.000. Tapi begitu kita udah di atas 3.000, memang sudah lebih apa ya, kayak lebih besar tingkat bahaya dan tantangannya. Jadi butuh ketangkasan dan itu semua cuma bisa didapetin kalau memang udah punya jam terbang yang cukup tinggi. Aku sendiri kan kenal para layang waktu dari kuliah dari 2010. Jadi kayak berarti dari pertama kenal sampai sekarang udah mau 15 tahun. Udah ya 15 kan? tahun ya. Udah mau 15 tahun nih gitu. Jadi memang dulu pun punya impian itu karena pas kuliah di UI aku juga anggota Mapala, mahasiswa pecinta alam. Oke. Jadi memang itu sih sebenarnya kalau dibilang kenapa bisa jadi kayak sekarang gabung di pecinta alam itu waktu itu ada 7 divisi. Jadi boleh pilih semua kegiatan divisi sampai menentukan oh kayaknya aku mau ikut divisi ini aja karena waktu itu kita punya mountaineering, hiking ya kan, gunung, climbing, kemudian ada rafting, ada diving, kemudian kita punya apalagi sih caving, telusur goa. Oke. Kemudian apa sih yang nomor 6-nya ini? Paragliding, oh my god, dan sailing. Dan sailing. Jadi kayak 7-7-nya itu semua diajarin oleh mentor atau senior-senior kita. Habis itu disuruh milih. Nah waktu itu aku memang agak sedikit gila, semuanya aku ikutin. Kayak memang happy sama semuanya, tapi lama-lama tahu bahwa kayaknya nggak bisa sih kalau semuanya diseriusin dalam satu waktu. Dan waktu itu perempuan itu dikit banget di dunia para layang. Aku pikir kenapa nggak seriusin ini, jarang loh ada perempuan yang terbang. Jadi waktu itu seniorku juga cuma ada 1 dari UI yang aku tahu terbang. Jadi aku kayak aku yang nomor 2 nih gitu kan, jadi kayak happy. Ya dulu berapa orang yang ngelakuin kayak paragliding kayak begitu di zaman lu deh? Di zaman aku itu sebenarnya aku PL-nya tuh 1332, jadi sudah ada 1.331 orang di atasku gitu kan. Alright, dari tahun 90-91. Dan kalau kenal Bang Lodi Korua itu salah satu orang juga yang jadi pionir para layang di Indonesia gitu kan, dan kebetulan senior aku juga di Mapala UI. Dan sampai sekarang beliau masih banget aktif terbang. Jadi pengen banget kayak dia sih. Kayak nanti udah umur 60 masih bisa happy terbang hike and fly juga dia. Oke. Itu sebelum lu memutuskan untuk coba hike and fly, itu setelah sekian berapa tahun ya? Atau mungkin butuh jam terbang berapa baru bisa dibilang, oke, ini udah bisa equip atau udah bisa skillnya udah cukup untuk bisa ngelakuin hike and fly. Kalau untuk dapat lisensinya sendiri kan kita wajib 40 kali terbang solo sampai nanti diuji nih sama instruktur apakah layak untuk dapetin lisensi PL1 namanya novice pilot. Dan nanti habis itu kita harus nambah jam terbang dan nggak cuma jamnya tapi lokasinya. Karena beda lokasi terbang, beda juga cara kita untuk take off. Ada 2 biasanya caranya, ada alpine style atau reverse style. Jadi kayak dua-dua itu tergantung. Reverse yang dibuka dulu, ya, lalu kita muter. Dulu, kemudian lalu kita lari ya kira-kira. Kita tarik, balik badan, terus kemudian launching ya kan, take off. Kalau alpine kita sama sekali nggak ngelihat payung nih gitu. Jadi dirasain, tapi harus lari kenceng banget buat ngangkat. Biar dia kebuka gitu. Biar dia kebuka. Tapi habis itu harus ngerti balancing parasut gimana supaya nggak terlalu ke kiri atau nggak terlalu ke kanan dan kamu take off gitu. Jadi harus pede sama diri sendiri. Itu sebenarnya basic yang pertama diajarin sama instruktur kita kalau belajar paralayang alpine, itu yang paling penting. Karena itu bisa dilakuin di mana aja dan untuk area kecil. Kalau kita harus reverse kan kita harus punya area nih di belakang kita karena kita mundur dulu kan. Nah kalau alpine areanya kecil pun kamu bisa lari. Yang penting kamu yakin nih gitu. Dan dia misalnya dia slope gitu, kalau kamu pas lari begini, anginnya kan pasti ngompak nih masuk nih ke dalam glider, kamu akan terbang gitu. It sounds so easy ya. Tapi cuman gue ngebayangin, lo ngelakuin selama ini pernah nyoba di Kerinci dan di Rinjani. Kalau untuk gunung iya, karena waktu itu memang jarang banget ada yang mau ngelakuin itu karena pastinya capek, berat bawa glider kan ke atas dan pastinya harus punya tim karena alat-alat. Berapa berat ya kayak gitu? Syukurnya sekarang teknologi udah canggih, udah ada yang light series. How light is this kira-kira in the kilo? Light series bahkan ada yang udah 5 kilo aja.
Oh really? 5 kilo, tapi Itu lebih tas gue lebih berat daripada iya, para lainnya dong. tapi kalau parasut yang aku punya itu sekarang sekitar 10-11 kilo, tapi parasut yang dulu banget pertama kali aku pakai itu beratnya 20-25 kilo. Itu kebayang Dan sih ya. bulky, Kalau traveling tuh kayak udah makan tempat dan makan bagasi banget ya. Yes, dan gara-gara bulky banget suka harus bayar extra baggage kan. Oh Kayak, no. ini kebesaran. Oh, no. misalnya. Tapi balik lagi ke pertanyaan Rikas tadi ya kan, bukan cuma soal jam terbang tapi lokasi terbangnya juga. Karena sebenarnya di Indonesia ada banyak banget lokasinya. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua udah punya semua nih. Nah, kalau misalnya kita udah sering nyobain terbang dari beberapa tempat, pastinya kepercayaan diri kita naik nih. Bahwa kita udah ngerti, oh iya kalau angin begini dari tempat begini, begini cara take off yang paling efektif gitu, yang bikin kita safe buat terbang dan safe juga buat landing. Dan jadinya ketika aku coba hike and fly itu pertama kali di 2021 dari Kerinci itu. Yang Kerinci itu. Karena aku memang kayak, ya, gue liat videonya. kalau aku mau coba hike and fly kayaknya harus cari yang paling tinggi duluan. Gitu. Waktu di Kerinci kan puncaknya sempit ya, kayak cuman kayak pinggir kawah gitu kan. Lu take off dari situ atau Sedikit di bawahnya. sedikit di bawah? Tapi kan itu batu-batu ya, kayak agak-agak Makanya PR waktu nggak sih? itu PR semua. Waktu itu beneran kesulitan buat take off. Dan aku aja beneran harus kayak ngeloncatin batu-batu itu kayak ilmu meringankan diri. Alright. Karena kan kita aja kayak buat hike down aja kan kayak memang harus pegangan batu-batu dan mungkin gue mikirnya apa waktu itu take off-nya dari Tugu Yuda gitu ya. Cuman kan itu udah is a long way down ya. Kayak dari atas ke situ kan kayak udah lumayan ya kalau kita jalan aja kayak at least 30 menitan untuk ke bawah dan jaraknya kan segitu ya. Tapi karena memang apa ya kayak ya karena terbuka jadi kita pikir pasti bisa kok. Nah kita waktu itu berharap anginnya cukup kencang untuk minimal ketika dinaikin udah langsung ngangkat gitu kan. Ternyata enggak. Ternyata kita semua juga tetap harus lari dulu untuk pumping the glider dan waktu itu ada beberapa teman yang kepleset juga di batu itu jatuh, fail buat take off, tapi syukurnya lu sekali coba waktu itu berhasil? Sekali coba langsung berhasil. Wow. I guess I was lucky. Gue buat orang awam ya, gue kan memang nggak pernah nyoba. Mungkin tandem pernah, tapi taruhlah dengan kondisi yang kita di pinggir, apalagi di puncak Kerinci lah ya, dengan tempat yang sempit, kita bilang untuk take off-nya aja agak ribet. Mungkin nggak pada saat lo terbang, tiba-tiba lo keangkat ke belakang dan mendekati kawah gitu. Kayak maksudnya ini kan turunannya gini ya, lo take off ke sini gitu. Begitu lo buka atau kayak kesedot ke kawah gitu. Mungkin nggak sih? Tapi sebenarnya kalau di video itu kita memang dari Tugu Yuda, Kas. Oh gitu. Kita memang dari Tugu Yuda karena memang benar sekali yang barusan kamu bilang adalah satu hal yang kita pertimbangkan paling sulit waktu itu. Jika salah take off, maksudnya atau tiba-tiba anginnya terlalu kencang, kita kedorong masuk ke kawah. Iya, dan ya kan? dan di area kawah itu kan mungkin kan banyak kayak awan atau mungkin anginnya tiba-tiba nggak ada, terus tiba-tiba kayak lu langsung turun descent kayak gitu kan? Parno gak sih? Iya, tapi karena ini tuh kayak suatu misi yang akan melibatkan banyak orang, pastinya preparationnya nggak main-main. Jadi kita juga udah ngeliat nih kayak arah angin, kecepatan angin di hari tersebut. Karena dengan aplikasi Windy, biasa kita pakai Windy namanya. Oh iya. I know that, pasti tahu Windy ya kan. Dan di situ kita bisa lihat di tanggal berapa sih angin yang paling pas untuk kita terbang. Baik itu kecepatannya, karena memang buat orang-orang kayak, kamu bisa terbang, anginnya cuma kayak 3 km per jam misalnya gitu. Kayak, oh itu bisa ya? 3 km per jam itu udah cukup buat? Justru itu udah kencang menurut kita. I see. Jadi kayak 6, 7, 8 juga udah kencang banget kalau di gunung yang udah di atas 3.000. Ya kan? Tapi kalau di area lebih landai, ya itu apaan angin cuma 3 kilo per jam gitu kan. Kayak mungkin kayak angin sepoi-sepoi lah ya, ibaratnya kayak gitu ya. Tapi kita butuh angin yang kayak gitu. Kalau misalnya udah di atas 12 atau 15 km per jam, kita nggak akan dikasih izin buat take off. Dan itu udah terlalu bahaya. Kencang, udah terlalu bahaya. Karena udah pasti nggak bakal nyampe target sih. Oh oke. Walaupun dibantuin pun itu juga agak ribet untuk dengan angin sekencang itu. Karena lebih difokusinnya kalau angin terlalu kencang juga kalau ke drag jauh dari target landing,
ya Oke. menyulitkan si pilot juga gitu. Berarti PR juga ya. Jadi dipikir tuh pertama yang harus dipikirin persiapan beberapa hari sebelumnya kita udah kayak prediksi di hari sekian kita mau take off dengan wind yang mungkin kira-kira sekian kilometer per jam atau knot lah hitungannya. Terus juga harus pilih lokasi. Nah, kalau kayak Kerinci Rinjani sama lokasinya atau memang agak di letter E atau di mana kalau kayak Rinjani? Waktu di Rinjani Itu lebih sempit lagi menurut gua. Iya, tapi sebenarnya kalau kamu ingat kalau kita naik dari letter E, kita kan puncak ke kanan nih. Betul, ya. Nah, sebenarnya tempat take off yang aku targetin itu sebenarnya yang di kiri. Oh, yang agak turunan Yang begitu. agak turunan Ya, karena dia ya, bentuknya slope gitu. Jadi Betul. kita bisa alpine atau reverse dan lari gitu kan. Kita pikir pasti bisa dan memang sudah aku pantengin nih angin tepat di titik itu. Kira-kira dari arah mana dan berapa kecepatannya, dan itu aku lihat dulu dalam 2 minggu dia suka berubah nggak gitu. Jadi bukan di hari itu tapi kayak ngelihat aja dulu pergerakannya. Oh oke, hari ini dia dari segini, dia segini, jadi ketahuan pola anginnya. Tapi ketika aku milih tanggal waktu itu 18 Juni ya, sampai apal 19 Juni sampai apal ya. Aku pede banget pasti sesuai dengan prediksiku. Tapi balik lagi Kas, kita yang udah sering main di alam bebas ngerti ya bahwa alam itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, ya kan? Ketika udah di atas, udah matahari terbit, sebenarnya itu timing yang paling pas buat kita take off karena belum panas. Kalau panas efeknya gimana? Kalau panas, jadi mungkin buat teman-teman yang awam, bayangin ketika ada yang basah, ya kan, sembalun kan dingin. Itu kan udah 1.800 meter, betul. jadi desanya kan kadang pagi-pagi berkabut. Oke, ya kan? Kemudian dipanasi oleh matahari, menguap dong. Iya. Nah, uap-uap ini akan menjadi bubble. Dan ketika dia kena ke parasut, itu akan membuat turbulence. Dan parasut yang kita pakai bakal dangdutan di atas gitu, dan kita nggak suka. Karena kamu gitu. ngerasanya jadi kayak agak mabok. Karena gitu. Karena itu bubble gitu kan. Jika hari tambah panas, muncullah semacam kayak kita sebutnya thermix. Jadi angin yang memang sudah terbentuk, tapi kasat mata nih, kita nggak bisa lihat. Jadi cuma bisa dirasain tornado, aja lah gitu ya. Tapi membantu buat kita manjat nih, bisa thermaling istilahnya gitu. Kita memanfaatkan thermal atau uap panas itu, angin panas itu. Tapi buat yang terbang dari gunung, kita nggak suka sebenarnya angin itu. Nah, kalau paragliding itu ada istilahnya kayak apa ya? Kayak tingkat bahayanya gak sih? Karena kan gue ngebayanginnya oke lah, mungkin itu kayak ngegantung, kita kayak melayang. Tapi kan bisa aja yang namanya situasi kita itu kelipet gitu kan, bisa kan suatu waktu kan. Gue pernah ngeliat kayak scroll. Oke, ini ada yang kelipet terus tiba-tiba langsung dia collapse dan dia buka yang namanya second cadangan kayak gitu. Berarti lu juga harus punya yang namanya parasut cadangan. Wajib. Semua pilot harus punya parasut cadangan. Dan memang kalau untuk yang senang terbang yang masuk dalam kategori adventure nih ya, bukan cuma ketepatan mendarat, jadi dengan waktu terbang dan jarak tempuhnya lebih lama, itu disaranin ikut yang namanya SIV course. Jadi SIV course ini adalah kursus di mana kita melatih segala jenis kemungkinan kecelakaan yang bisa terjadi ketika kita terbang. Misalnya half collapse, yang kalau misalnya wing kamu sebelah ketutup, what should you do? Ya kan? Die. No. First thing, don't panic. Itu aja, dan don't panic itu berlaku di semua olahraga. Karena kalau panik kita ngeblank dan nggak tahu gimana cara paling efektif untuk keluar dari situasi itu, ya kan? Nah, apalagi kalau kita lagi di udara, kita cuma sendirian, gak ada yang nolongin loh. Tapi latihannya gimana, Sat? Jadi latihannya biasa dilakuin di atas danau. Di Indonesia kita biasanya latihannya di Danau Toba, di Samosir. I see. Jadi teman-teman latihan biasanya tiap tahun sekali setahun untuk, di sana. Jadi memang untuk hari itu latihan simulasi yang kayak istilahnya wingnya di collapse atau dia ada yang kayak talinya keserimpet kayak begitu, kayak begitu. Tangled gitu kan. Bahkan full stall kita sebutnya. Jadi itu nanti akan diinstruksiin nih sama instruktur kita dari take off area. Oke, Satya, sekarang full stall. Dan itu beneran harus tarik sekuat-kuatnya supaya dia gini ya.
untuk habisin udara yang ada di dalamnya, which is berat sekali ya kan, pasti berat untuk nutup total parasut yang sudah terbuka sempurna gitu. Apalagi ketika udah terbang, udah gliding, dan kita butuh buat tahu oh ini rasanya jatuh. No. Tapi ketika kita ngerasain jatuh itu kayak mimpi gak sih jatuhnya? Kayak kita mimpi gitu. Harus kayak jantungnya tinggal. Yeah. Tapi kita dituntut untuk belajar bagaimana kamu merespon itu gitu. Apa yang harus kamu lakukan. Nah, karena kita latihan di atas air, amit-amit jika pilotnya hilang kesadaran atau karena biasanya bisa blackout. Karena cepet, sebegitu cepatnya. Cepet banget ya kan, atau mungkin memang orangnya udah panik duluan, terus langsung pingsan, bisa banget. Nah, tapi kalau di atas air, setidaknya dia akan jatuhnya ke air dan sudah ada tim safety rescue yang nunggu biasanya di boat supaya kalau ada apa-apa langsung dijemput. Kayak paramedik lah istilahnya, kayak begitu ya. Tapi itu penting banget untuk menambah kepercayaan diri kita. Oh oke. Apalagi terbang dari gunung, pasti kita udah bersiap akan ada turbulence, akan ada collapse, akan ada pokoknya banyak hal yang mungkin nggak terduga bisa terjadi di atas, tapi bisa diantisipasi kalau satu, percaya diri, kedua, asah skill, dan ketiga, di hari terbang beneran harus fit. I see. Tapi kalau nggak salah waktu awal gue pernah ketemu sama lo pernah cerita, lo pernah paragliding accident. Iya kan? Iya. Itu how long ago was that? Yang paling parah sih tahun 2016. Sekali atau 2 kali nih? Udah yang besarnya 2 kali. Oh my god, serius? Oke. Yang operasi besar patah tulangnya udah 2 kali. Tapi yang lain-lain kayak dislokasi atau kayak ya keseleo gitu-gitu juga sering. Kalau misalnya pendaratannya terlalu keras, hard landing. Oh iya. Atau salah posisi kaki ketika landing gitu-gitu. Nah kalau kebetulan tangan kananku, tangan kiriku udah patah dua-duanya, tapi I'm back stronger, guys. Gokil sih. Jadi nggak bikin aku trauma juga, karena aku tahu dan jadi belajar. Oh iya, waktu itu situasi yang aku hadapi tuh kayak gini. Sebenarnya, menurut aku pribadi dari perspektifku, apa yang aku lakukan di hari itu sudah sesuai dengan SOP. Bahwa ketika kamu udah tahu, kamu udah mau stall, kamu beneran harus lindungin diri kamu, jadi kayak kamu bentuk tangan di dada dan kalau bisa angkat kakinya supaya kaki tidak berdentum ke tanah dan patah, ya kan? Jadi kamu mengurangi risiko itu dengan bantalan yang ada di yang kayak model kita, cangkang gitu ya. Dengan harness. Itu keras gak sih yang cangkang kayak gitu? Itu busa. Oh busa, oke. Busa. Jadi sebenarnya itu memang didesain sebegitu rupa untuk melindungi tulang punggung. Tapi gimana pun juga kan dengan taruhlah dengan ketinggian bisa bilang kayak 20 meter, 30 meter. Pada saat itu kejadian itu kan cepet banget ya. Cepet banget. Nah, istilah kayak dalam maksud gue kayak lo mau ngitung mikir aja kayaknya udah split second tuh udah berasa tau-tau udah mendekati. Apalagi kan dengan lo kayak ngerasa takut ataupun panik, tau-tau udah kayak ngelihat kayak ground kayak begitu, ya udah lo ngebayangin udah kayak flashback kali ya kayak begitu kali ya. Tapi pastinya udah kayak kebayang sih Kas, karena memang di olahraga ini kita diajarin untuk always prepare for the worst. Karena itulah kayak parasutmu harus rajin kamu cek, parasut cadanganmu juga harus rajin kamu cek. Begitu pula ketika kalau misalnya kita udah tahu parasut udah mulai goyangnya udah agak mencurigakan, karena memang turbulensi itu berasa sih. Begitu datang ke kita, dunduk. Nah, ketika kamu udah stabilin tapi ternyata masih goyang, sini masih susah banget dikendaliin, ya memang udah harus langsung mikir, I have to prepare myself. Kalau jatuh, di mana parasut cadangan, di mana untuk, maksudnya di posisinya jauh nggak dari ini kita, dari tangan kita, dan juga kayak kalau jatuh di bawah apa sih? Oh ladang. Nah waktu yang kecelakaan 2016 itu di Batu Malang. Batu banyak banget ya daerah situ ya. Waktu itu di atas kebun terong yang ada bambu-bambunya. Jadi waktu itu mereka bilang aku beruntung bahwa jatuhnya nggak di atas bambu. Tapi waktu itu aku pun juga ngerasa oh iya aku salah masuk dari sini. Instingku salah karena ya harusnya aku lebih aman kalau masuknya lebih sedikit ke arah menjauhi si kebun terong ini. Tapi habis itu kan dari situ aku belajar oh iya
ya kesalahan kalau di olahraga kita kan memang mahal ya. Recovery-nya mahal. Ya. Dan itu berapa lama ya recovery kayak begitu? 3 tahun. Oh serius ya? Aku vakum 3 tahun terbang. Iya, karena 2 tahun pasang pen memang sebesar lenganku, Iya. ya kan. Jadi selama 2 tahun itu dokter memang nyaranin kalau bisa nggak terbang. Jangan terbang dulu, lagi gitu. Karena besinya memang besar. Jadi kalau ada apa-apa jangankan terbang kepleset aja gitu ya, ada Bisa, potensi iya. ya malah memperparah. Jadi habis itu dioperasi untuk dilepas. Disuruh dokter tunggu lagi setahun ya. Jadi aku vakum dari 2016, baru terbang lagi 2019. Wah lama juga ya, 3 Lama, tahun. Setiap lihat teman-teman terbang, ikut kompetisi, nangis iya. Karena Gitu. kayak yang Pengen terbang lagi ya. Aku pengen banget terbang gitu, aku pengen balik lagi. Jadi rasanya waktu melakukan penerbangan pertama kali, setelah pulih, kayak Seneng banget. iya. Tapi mungkin kalau udah jatuhnya masuk kayak udah injured kayak begitu, mungkin nggak terlalu ngotot gitu kali ya. Nggak. Biasanya kan kalau awal-awal mungkin karena nothing tulus lah ya kayak begitu ya. Kita itu memang ya kita pasti refleksi dengan diri kita yang dulu ya. Maksudnya versi mudanya kita itu pasti penuh ambisi, nggak ada takutnya. Yes. Kayak aku anak muda yang menantang dunia gitu Yeah. kan. Kayak pokoknya semua deh ayo dijabanin gitu. Kayak masih ya reckless. Tapi Oke. begitu udah beberapa kali injured dan jam terbangku juga udah tinggi, jadi udah nggak ngotot lagi kayak yang angin nggak terlalu bagus kayaknya hari ini, nggak usah deh, Ya udah, dengan besok pending aja ya gitu. begitu. Jadi itu pelajaran mahal, pelajaran besar buatku untuk nggak mentingin ego gitu. Ego soalnya yang main di situ, Kas. I see. Interesting ya. Buat lo nih yang di atas gitu ya, ngelakuin hike and fly. Kita kan ngeliatnya dari jauh doang ya. Kita ngeliat cuman lihat video gitu. Tapi kan kita nggak tahu perasaan sebenarnya yang ngelakuin itu tuh seperti apa sih gitu. Lu, apa yang lo rasain waktu itu pada saat lu udah take off? Apakah beda dengan kayak lu take off di tempat-tempat biasa? Atau memang pada saat lu take off kayak dari Kerinci atau Rinjani itu something different yang memang Beda, gimana tuh? feelingnya, adrenaline rush-nya lebih Is it? besar. Oke. Maksudnya karena take off-nya susah, selama penerbangan akan banyak obstacle atau tantangan, kemudian untuk mencapai target juga mungkin nyampe, mungkin enggak, jadi harus selalu bersiap untuk tahu emergency exit point, ya kan? Udah kepikiran lah waktu itu, oke, kalau aku targetnya di sini, tapi angin membawaku ke arah timur atau barat, terlempar jauh, area mana ya kira-kira, desa apa ya yang paling dekat? Jadi udah harus banyak plannya gitu, Kas. Jadi menurutku dengan perencanaan itu, kayak perencanaan full expedition, itu kayak membuat aku lebih ngerasa hidup, kayak yang ini bukan cuma sekedar terbang doang ya, tapi beneran kayak kamu praktekin ilmu navigasimu, kamu praktekin kayak semua yang udah kamu pelajarin bertahun-tahun itu ya diujinya di situ tuh, dan kamu sendirian, kamu nggak ada temennya loh di atas. Exactly. Itu di atas berapa lama ya? Kalau yang Kerinci waktu itu 40 menit dari take off sampai landing. Oke. Yang itu bisa lebih lama dari itu sebenarnya kan? Bisa lebih lama ya kan? sebenarnya, cuma yaitu kita mengantisipasi dengan ketinggian seperti itu, dan kalau semakin panas akan banyak turbulence, itu merugikan kita sebagai pilot juga. Oke. Jadi kalau Kerinci, apalagi kan itu bukan area yang memang paragliding area ya, yang memang landingnya di mana ya? Landingnya waktu itu di Desa Kersiktuo. Iya, Kamu ingat nggak yang Tugu Macan? Tahu, Ya. yang dekat pinggir-pinggir kebun teh gitu. Habis kebun teh, Tugu Macan ada lapangan gitu, lapangan M10 namanya. Di dekat jalan raya itu. Iya. Kita targetin di situ. Ternyata yang nyampe waktu itu dari 5 pilot yang terbang, cuma 2 yang nyampe di lapangan itu. Loh, yang lainnya? Kepencar-pencar. Oh, gitu. Aku kepencar di ladang kentang. Oh. Dan dari atas kan kecil ya, kayak kita ngelihat kayak lapangan bola, kayak football field gitu kan, ya mungkin kayak segede HP kali. Kelihatan gak sih segede gini gitu? Minimal kayak udah tahu. Biasanya bahkan dari waktu aku take off di puncak Kerinci, lapangannya tuh kelihatan. Udah langsung kelihatan. Udah kelihatan, karena waktu itu jaraknya kalau kita tarik lurus mungkin sekitar 10 kilo. 10 kilometer aja. Nah kalau yang si siapa nih, Rinjani, kemarin itu aku berapa kilo ya? Belasan atau mencapai 20, karena aku muter dulu. Jadi ketika aku udah nyampe di area landing,
masih tinggi banget Kas, kayak masih 2000-an something. Jadi kayak masih jauh banget ke landing. Aku harus muter-muter dulu di Pergasingan. Muter dulu di Apa masih jauh 2000? Masih 2000 meter di atas permukaan laut, jadi masih tinggi. Oke. Jadi aku masih belum bisa nyampe ke bawah karena kita harus approach kayak pesawat kurang lebih, nurunin ketinggian pelan-pelan, kemudian harus approach sesuai dengan arah angin. Nah aku jadinya muter-muter dulu di Sembalun di atas desanya untuk nurunin ketinggian. Jadi kalau kita muter pasti turun. Tapi kalau turun tiba-tiba kena thermal, naik lagi dong? Naik lagi. Nggak kelar-kelar kan? Benar, dan kalau misalnya itu kita ada tekniknya namanya big ears. Jadi kita ambil riser yang paling luar, kita tutup wingnya. Dia akan turun? Dia akan turun sedikit vertikal, tapi habis itu buka lagi, jedem. Nah kita maju lagi. Nah itu dia hanya untuk nurunin aja, tapi habis itu lepas. Jadi danger kalau kita ngelakuin paragliding berarti tadi entanglement, itu bisa keserimpet. Yap. Keserimpetnya itu hal apa, karena apa ya misalnya? Maksudnya tiba-tiba kena angin lalu dia langsung ngelipet kayak begitu, atau memang ada hal lain? Enggak, kalau misalnya hal lain berarti itu pilot yang error ya. Yeah. Gue ngebayanginnya misalnya kan kita lagi dudukan lagi kayak begini ya kan, ada beberapa tali, dia entangled, berarti sih parasat itu kayak kelipat begitu ya, kayak dari begini tiba-tiba keputar begitu. Yes, dan itu bisa bisa terjadi saat dia take off, tidak mengecek parasutnya, tidak dikembangkan dengan benar gitu kan, sehingga ketika ditarik, risernya malah ngelilit parasutnya, jadi nggak terkembang sempurna. Kalau gitu kita pasti udah kayak abort the flight, jadi maksudnya langsung tutup gitu. Jadi penting banget ada ground crew yang ngeliatin kita pas take off untuk memastikan nggak ada yang tangle, karena risernya kan banyaknya talinya banyak, ada ratusan tali tuh. Jadi penting banget ketika mau take off itu kita angkat risernya satu-satu, line-nya lurus, A, B, C, D, jadi kita pastikan nggak ada yang ngelilit satu sama lain. Tapi kadang ada aja kan. Kalau udah di udara ngelipatnya itu ya karena turbulence tadi. Ketika ada thermal atau heat bubbles ya pluk. Atau misalnya kayak misalnya aku nih kena waktu itu di Kerinci, kita sebutnya front tach. Jadi parasutku full ke depan. Dan itu tuh kamu front flip dong kayak begitu. Iya, udah kayak kalau misalnya kita nggak langsung tarik dia untuk balik ke belakang, ya aku siap-siap front flip. Jadi waktu itu aku agak deg-degan. Jadi memang penggunaan kamera ketika lagi terbang paralayang, terutama di ketinggian seperti itu, ada yang bilang sangat tidak disarankan karena kamu jadi nggak. Jadi ribet lah ya, Kamu juga menambah, fokus. Ya jadi imbalance juga di parasut karena kan gimana pun ada sticknya dan ada kayak skrupnya segala macam, menambah beban sehingga dia agak miring. Ya kalau kita kayak naik motor jadi satu tangan gitu ya, satu tangan begini kan, jadi ribet jadi kayak waktu itu disarankan sama seniorku ya hati-hati gitu, dan akhirnya ya terbawa sampai sekarang. Aku hanya ngeluarin kamera kalau memang aku rasa parasut lagi tenang, lagi stabil. Baru kan? keluarin. Ya kan? Itu bagian itu yang gue nggak tahu ya. Gue taunya mungkin begitu terbang langsung kayak, kayak kita selfie. Kalau misalnya ketahuan nih, ya kan, sama senior kalau terbang terus parasutnya kelihatan nih lagi gujlu gitu, nggak seimbang lagi. Ya, pokoknya sebenarnya dia harusnya fokus mengendalikan parasut dan kamu malah asik videoin dirimu, langsung kamu pasti dijewer sama senior. Banyak gitu, ya. Selain entanglement, bahaya apa lagi yang bisa terjadi ketika kita di atas? Kalau kayak misalkan hujan, tidak boleh dari take off juga. Udah nggak mungkin. Tiba-tiba kalau misalkan kita naik, tiba-tiba dia gerimis? Nggak bisa, karena itu tuh memang udah kita lihat pergerakan awan ya kan. Kita udah tahu dong kalau misalnya udah mau hujan ya pasti udah gelap, berasa anginnya lebih kencang. Wangi. Kayak awan-awan hitam udah pasti nggak mungkin. Udah pasti nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Terus wangi tanah itu udah mulai kecium. Pasti mau hujan nih bentar lagi. Entah kenapa ya, mungkin karena aku juga udah terbang 14 tahun lebih, jadi kayak lebih peka sama angin aja peka. Kayak angin hujan nih. Second nature lah ya langsung ya. Bentar lagi mau hujan nih pasti hujan. Nah jadi kayak karena di gunung itu kan ya kamu tahu, kita naik gunung aja paginya cerah, siangnya bisa hujan. Bisa berubah, ya kan? betul. Nah itulah yang kemarin kita hindari, nggak usah deh sampai siang banget terbangnya. Pagi itu udah the best timing to fly, dan sebelum panas banget udah harus landing. Jadi diharapkan jam 9, jam 10 itu kita udah
landing di bawah gitu. Oke. Ini minum loh. Kopinya Iya. kita minum. Kopi beneran kok ini. Gila, gokil ya. Jadi selain kayak Kerinci, Rinjani, gunung mana lagi yang lo mau coba untuk ngelakuin hike and fly? Sebenarnya kan aku tuh pengen semua gunung api di Indonesia nih. Jadi Oke. kita punya gunung api sekitar 127. Ya kan? Dua, masih ada 125 lagi. Iya, banyak banget. Tapi tidak semua memungkinkan untuk diterbangi karena ada yang lokasinya di tengah laut, Kas. Kayak banda api gitu modelnya. Oh, kalau banda api masih oke karena kita masih bisa landing, masih bisa nyampe tuh di Pulau Nera. Aku juga pengen sih bawa parasut. Ini yang gunung mana? Kayak di Krakatau gitu misalnya? Kayak misalnya ya Krakatau juga karena setelah erupsi terakhir 2018 udah pendek banget, jadi udah nggak bisa diterbangin juga ya kan. Kemudian ada beberapa kayak Sangyang Api di Sumbawa, dia lokasinya agak terlalu jauh dari Bimanya, dari daratan utama, jadi emergency exitnya nggak ada gitu. Jadi ada dan banyak itu yang juga nggak tiap memungkinkan. beberapa menit sekali kan langsung kayak batuk ya, kayak gitu ya. Dan nggak disaranin gitu-gitu. Gue saranin itu terakhir aja deh kayaknya deh. Kayak misalnya aku pengen banget Gama Lama nih. Iya. Ternate, tapi karena Gama Lama itu ada di Pulau Ternate yang areanya tidak terlalu luas, nah bentrok dengan area approach pesawat. Kamu tahu kan bandaranya juga ada di pulau itu. Jadi itu kan airspace-nya bandara. Benar. Jadi memang ada banyak banget aturannya, sama kayak kita lagi nerbangin drone, bahwa tidak boleh, maksudnya ada area-area restricted zone gitu ya. Exactly, like red zone-nya ada. Terus yang aku pengen banget sebenarnya Semeru. Jadi aku pengen kayak gunung volcano tertinggi pertama kan Kerinci. Volcano kedua tertinggi Rinjani, lalu volcano ketiga Semeru. Jadi kayak pengen ke bawah terus gitu. Cuma Semerunya sampai sekarang masih tutup. Dan kemungkinan nggak dapat izin juga buat take off dari atas. Mungkin kalau kayak Semeru mungkin agak sedikit susah ya, karena kayak kita nerbangin drone aja kan mungkin nggak semudah kalau kayak kita nerbangin di gunung-gunung lain ya. Summit aja kan nggak disaranin kan di Semeru itu. Jadi kalau aku minta izin ke Taman Nasional, aku juga udah tahu jawabannya pasti no. Pasti enggak. Kecuali kalau tiba-tiba, oke Satya, kamu mau coba, mungkin karena portfolionya udah ada. Dan kayak misalnya Agung juga bisa diterbangin tapi nggak boleh karena ada aturan adatnya. Tidak boleh ada manusia yang terbang lebih tinggi dari Agung. Gitu. Jadi Indonesia kita ini memang kaya banget sama budaya. Ternyata nggak bisa juga kayak begitu ya. Dan pastinya kita harus hormati kalau misalnya memang sudah dibuat aturan seperti itu, ya jangan dilanggar. Jadi kalau nggak salah waktu habis dari Rinjani, habis dari Kerinci, aku langsung buru-buru pulang ke Bali karena itu juga the best time window untuk terbang dari Agung nih. Jadi aku kayak bahkan nggak explore Jambi, pokoknya turun cus balik pulang ke Bali supaya masih bisa ngejar Agung minggu itu. Tau-taunya nggak dapet izin karena perempuan juga agak sulit untuk terbang dari Agung berdasarkan ya kepercayaan adatnya gitu ya. Tapi memang pure nggak ada yang dibolehin terbang, mau laki atau perempuan nggak ada yang boleh. Nggak berapa lama kemudian ada yang terbang dong. Terus karena waktu itu belum pernah ada yang dengar terbang dari gunung api, orang-orang kira itu aku. Jadi kayak karena pasti lo yang bikin konten awal ini gitu. Pasti Mbak Satya nih gitu. Lah kan aku jadi kayak dihubungin terus ditanya bener nggak aku yang terbang, aku bilang bukan, itu bukan parasutku. Dan karena penerbang di Indonesia nggak terlalu banyak, kita saling kenal nih parasut masing-masing. Ini parasutnya Satya, ini parasutnya Rikas misalnya. Ada namanya nggak kayak gitu? Nggak ada namanya, tapi modelnya tahu lah ya. Kita biasanya tahu siapa yang lagi pakai model ini, karena kan terbatas ya. Itu belinya di mana ya, by the way ya? Di Eropa atau Korea. Jadi dua negara itu adalah negara yang membuat parasut para layang ini. Berapaan ya kayak harga-harga kayak gitu ya? Dimulai dari 35 juta. Nggak kurang lagi tuh? Aku juga maunya kurang sih. 35. Tapi cuma parasut doang, belum harness, belum parasut. Nah itu gue mau nanya itu. Jadi 35 juta itu hanya untuk si parasutnya aja. Betul. Di luar dengan yang tadi yang namanya ada riser kayak begitu. Enggak, kalau riser udah komplit tuh, udah include gitu kan.
Paling yang berbeda itu pasti si harness-nya. Harness itu di 10 sampai 20 juta. Mahal ya? Iya. Kemudian parasut cadangan juga di kisaran 10 sampai 15 juta. Itu harus lah ya, mau nggak mau. Oh iya, itu beneran Nggak kayak bisa seat beltmu tuh ya. Yap. Beneran yang bisa menyelamatkanmu kalau ada apa-apa ya si parasut cadanganmu itu. Oke. Karena dia nggak besar, kalau teman-teman pernah lihat kayak parasut penerjun payung, tapi yang bulat, bukan yang kotak yang kayak kita lihat skydiver gitu. Nggak, ini dia bulat. Dia hanya membantu untuk kita turunin ketinggian dengan perlahan-lahan. Oh, yang kecil itu ya? Iya, mini. Iya, yang mini. Jadi iya, dia nggak akan bantu kita terbang kemana-mana. Jadi mirip kayak parasut cadangan yang ada di pesawat-pesawat ulang-alik, pesawat luar angkasa. Maksudnya kayak para astronot itu ya kayak gitu tuh bentuknya pesawat, parasutnya. Dan supaya dia nggak kayak melayang, jadi dia kayak turun pelan gitu ya. Walaupun kecil, mahalnya luar biasa. Oke, so tadi udah parasut, terus harness, terus cadangan, Ya, apalagi tuh? Helm kita itu spesial karena bukan helm motor. Wait, helm gua. Oke, mungkin gua salah mikirin ya, tapi helm dengan ketinggian segitu, emang helm ngaruh ya? Ngaruh banget. Masa sih? Ngaruh. Kalau ada apa-apa. Wait, tunggu saat. Lu dengan ketinggian 20 meter, gua rasa helm. Oh, it does. Masa sih? Seriously, it does the job. Karena itu helm kita spesial. Oke. Bukan, nggak boleh pakai helm rock climbing, ya kan? Nggak boleh pakai helm motor. Yang bedanya itu apa dari helm-helm climbing misalnya? Dia beneran akan melindungi jadi kan pasti itu ada, udah dites lah ya. Karena semua alat-alat paralayang ini ada yang ngetes sebelum dijual di pasar. Aku sebenarnya pengen sih kerja jadi testernya. Oke. Oh, yang ngetes itu gajinya mahal soalnya ya kan. Dan helm-helm itu memang terbukti bahwa dia aerodinamis. Jadi dia pas masuk di kepala kita, membantu kita nyaman, dan katanya ya memang sudah diuji jatuh dari ketinggian berapapun, kepalamu tetap terlindungi. Itu mungkin gak sih kalau kayak begitu helmnya selamat tapi orangnya nggak selamat saking Bisa kuatnya, jadi. ya kan? Bisa jadi karena kan yang jatuh bukan cuma part kepalanya doang kan. Gue ngebayangin kalau kayak jatuh gitu kan, itu goncangannya, itu otak udah kayak gel tuh, kayak boom kayak gitu kan? Yap, tapi ya kayak ya mungkin udah patah duluan atau mungkin tersangkut atau apa. Jadi banyak faktornya, nggak cuma kepala, tapi memang helm itu wajib. Beda banget sama penerjun payung. Kalau kalian lihat skydiver, mereka nggak pakai helm kadang-kadang. Ada yang pakai. Iya, orang kadang-kadang yang kayak terjun payung aja malah kadang-kadang cuma pakai, nggak pakai apa-apa, malah kadang cuma kayak pakai celana gitu ya. Mereka hanya terjun. Mereka tidak terlalu harus berhadapan dengan turbulence atau semacam kayak mengendaliin parasut kolaps. Dan singkat waktunya ya, kayak cuman 1 menit juga udah turun. Udah nyampe, dan itu kan parasut yang mereka pakai untuk hanya nurunin ketinggian juga gitu. Berarti kalau lu bisa paragliding, lu bisa skydive. Kalau basicnya yes, pastinya kan pasti satu udah nggak takut ketinggian. Iya dong, ya kan. Dan kedua kayak untuk kalau misalnya udah pernah SIV, ya udah ngerasain rasa jatuh dari langit gitu itu gimana? Tuh kayak gitu tuh. Jadi udah nggak takut, dan memang itu adalah lisensi yang lagi aku mau ambil. Aku pengen jadi skydiver juga. Oke. Alright, good luck with that. Ya, udah tanggung sih ya soalnya ya, karena ibaratnya itu udah kayak cabang yang mirip-mirip juga. Betul, gitu. Sama-sama aerosport ya kan. Yang kemarin membuat aku berpikir-pikir lama kenapa aku nggak ngambil dari dulu adalah biayanya memang lebih mahal sekolahnya dari paragliding, dan beda banget sama Eropa sama Amerika atau Australia yang punya banyak sekolah skydiving ya kan. Dan mereka lebih gampang terbangnya, pesawat-pesawat kecilnya banyak, tiap minggu bisa terbang. Kalau kayak skydiving, setahu gue kan belajarnya harus kayak ke Pangandaran kayak begitu ya. Di Indonesia kita punya Nusawiru, Nusawiru Flying School yang ada di Pangandaran, dan sejauh ini masih cuma itu kalau untuk yang sipil kayak kita. Yang lain-lainnya pastinya bergabung dengan Angkatan Udara. Kalau belajar paragliding itu di mana di sini? Ada berapa tempat? Udah banyak banget sekarang instruktur flying school. Ya kan? Jadi kayak hampir di tiap provinsi
ada hampir ya, tapi nggak semuanya. Kayak misalnya Jakarta kan nggak ada, bagiannya pasti harus ke puncak katanya ya kan, puncak. daerah puncak. Ya, gue pernah denger di puncak. Bisa di Bandung, Majalengka, terus di Bali, Sumedang, Lombok ya, ada juga ya. Oh, pokoknya banyak. Oh, kalau kita di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur banyak banget tempatnya. Ya, terakhir juga Banyuwangi nih baru ada kompetisinya juga. Jadi luar biasa sih perkembangan para layang selama 15 tahun ini. Aku senang banget, makin banyak orang yang tertarik buat sekolah, makin banyak yang olahraga ini nggak semenakutkan yang orang-orang bilang gitu-gitu. Jadi aku punya adik-adik sekarang mungkin juniorku udah 2000-an sekarang atau 3000 karena kayaknya angkanya udah di 3000 atau 4000 sekarang pilotnya. Karena itu sebenarnya urutan kan. Nomornya itu adalah urutan pilot di Indonesia. Sekarang berarti kalau lu naik gunung, memang ngincernya adalah si hike and fly. Tapi sebelumnya kan gue ngeliat lu juga lumayan aktif naik-naik gunung ya, nggak cuman. Kayaknya lu udah banyak deh kayaknya gunung, kayak selain dari Kerinci Rinjani sampai Bukit Raya lu juga udah pernah kan. Nah, itu experience Bukit Raya itu kayak apa tuh? Belum ya ke Bukit Raya? Belum. Oh, you have to go. Karena aku suka banget Bukit Raya, tapi kalau ditanya mau ngulang, ya kalau kita bisa naik helikopter sampai Rantau Malamnya aku happy. Soalnya perjalanan menuju entry point-nya sih yang memang hampir 3 hari kan, 3 hari 2 malam. Itu baru nyampe ke entry point-nya aja. Sebelum bertemu dengan pacet-pacet yang sangat bersahabat tapi itu. Tapi sebenarnya pacet itu bukan buat dimusuhin ya udah nggak apa-apa. Pacet itu juga lama-lama terbiasa juga sih pastinya. Dan kan katanya itu salah satu alternatif kita untuk kayak membersihkan, mencuci darah. Jadi nggak, gue pikir kalau kayak gitu biasanya yang cewek-cewek sana kan pasti dengan persiapan hand sanitizer supaya dia mungkin paling nggak naik semprot kayak begitu. Karena kan memang dari aturan adatnya Rantau Malam, pacet-pacet di sana itu nggak boleh dibunuh sama sekali. Masa? Sama sekali nggak boleh. Dicabut pun nggak boleh? Dicabut boleh. Tapi ya jangan dibunuh ya. Walaupun udah numpuk kayak 10-15 begitu? Iya, jadi kayak ya udah kamu ambil aja terus kamu letakkan ya kan. Dan jangan dibakar, terutama jangan dibakar. Oh gitu. Karena mereka memang kayak percaya bahwa pacet-pacet itu juga ada roh-roh leluhur yang tinggal di dalam hutan gitu. Jadi jangan mengganggu binatang apapun, walaupun binatangnya yang datang ke kita gitu. Kayak misalnya waktu itu aku lagi pas musim lebah, jadi selain pacet dapat lebah banyak banget. Tapi anak-anak yang lain pada takut. Terus aku bilang ya ngapain takut? Selama kita itu nggak ada niatan ganggu dan mereka cuma mau ada di sekitar kita ya nggak apa-apa. Karena binatang itu dia lebih sensitif dan dia ngerasain kalau kita takut, dia malah nyengat karena ngerasa kamu berbeda, kamu pasti mau nyerang dia ya. Jadi dia defense. Tapi gara-gara aku lagi mau ngangkat carrier ternyata ada satu yang nyumpet gitu, nyumpet di bawah, sama juga kesengat. Kena juga kesengat dan memang itu aku kram banget rasanya tangan sama kakiku waktu kemang gitu kan. Tapi ya udah, aku juga tahu lebahnya juga bukan berniat jahat, dia hanya defense. Waktu Bukit Raya itu berapa hari total ya? Berarti 3 hari untuk nyampe ke si entry point-nya. Betul, dan perjalanannya kan biasanya 6 hari. Tapi waktu itu kebetulan kita dapat cuaca bagus. Jadi 5 hari udah beres. Karena sebenarnya berangkatnya 3 hari, pulangnya 3 hari. Tapi ketika turun kita bisa 2 hari selesai. Tapi memang agak ambisius ya itu sebenarnya. Syukurnya sih semua yang mendaki kemarin lagi fit semuanya. Jadi dalam 1 hari tembus tuh pos 7 sampai pos 4. Bahkan tadinya karena kita nyampe sore pada ngide langsung aja deh ke kampung yuk gitu. Karena ke kampung itu masih 4 jam lagi. Tapi waktu itu udah jam 4 sore aku bilang ngapain sih? Ngapain nyampe malam, apalagi kita harus nyebrang sungai. Mendingan udah tidur di sini, toh bahan makanan yang kita punya masih lebih dari hari, harusnya 6 hari. Kita masih hari ke-5. Masih jauh lah ya, masih banyak. Masih hari ke-4 waktu itu, jadi masih oke. Akhirnya tidur 1 malam lagi di hutan, besoknya turun, udah jam makan siang udah nyampe kampung lagi. Di antara gunung-gunung yang udah lu kelilingin, apalagi yang gue belum sebutin ya selain kayak tadi kayak Agung gitu-gitu udah pasti udah lah ya. Maksudnya yang paling sulit itu yang mana? Masurai. Masurai. Kan? Iya. Tapi kamu Masurai kan langsung ke puncak turun, ya kan? Aku ke danau. Danau itunya. Danau Mabuk. Oh, bukan Mabuk, satunya lagi Danau Kumbang. Danau Kumbang, Danau Mabuk. Nah,
Itu gunung yang paling berkesan di aku sampai sekarang karena Iya. itu bagian dari perjalanan panjang Mapala UI dulu. Jadi Oke. kalau mau dilantik sebagai anggota itu adalah ujian terakhir Iya. buat kami semua. Jadi harus belajar navigasi darat dan semua ilmu mountaineering Iya. diuji sama senior-senior kita. Waktu itu kita di dalam hutan Masurai sampai puncak sampai turun lagi 12 hari. Wow, 12 hari. Iya. Buset. Masuknya dari Bangkok waktu itu. Jadi memang Iya, iya, jauh-jauh iya, iya, banget iya. ya kan. Dan waktu itu cuma dikasih koordinat aja sama senior. Kita harus cari Gue cuma 2 hari semalam waktu itu. Iya, harus cari jalan ke koordinat-koordinat itu. Sedangkan itu kan nggak ada jalurnya. Iya. Jadi memang nanti tim kita akan dipecah untuk namanya ormet atau orientasi medan, Medan, ya iya. kan. Disuruh satu ke sana, satu ke sini biar tahu ada nggak jalan kita ke atas. Karena yang paling susah adalah ketika kita masih di kaki gunung. Banyak banget cabang jalannya. Dan di situ kita ketemu jejak harimau juga dan harus bergantian pas tidur pas malam karena harus ada yang jaga camp, ya kan. Kita bawa ada kornet atau yang berbau daging. Jadi kita khawatir ada harimau Sumateranya juga yang ngeliatin kita ngapain sih nih orang, karena itu kan bukan area pendakian Ya. tapi memang sudah dapat izin khusus karena untuk edukasi. Waktu itu kan bukan buat main-main, memang edukasi gitu. Jadi sampai sekarang masih berkesan. Buluknya 12 hari bukan cuma nggak mandi tapi penuh lumpur, dan itu kita kena hujan selama 9 hari. Jadi 3 harinya oke, nggak hujan. Pertama 9 harinya langsung brr, dan waktu itu cewek-cewek aja bawa bebannya carry-nya sekitar 32 sampai 35 kilo per bawa orang. buat supply ya. Buat supply seminggu, dan bahkan kita bawa aki. Hah? Itu untuk... Kita harus bawa aki untuk sistem radio. Oh. Jadi kita belajar sistem radio juga. Oke. Dan itu penting karena kita harus laporan ke base camp setiap hari. Iya, buat jaga-jaga ya kalau ada apa kayak begitu. Betul. Tapi kalau buat teman-teman kan mungkin belum ada yang pernah ke Masurai lah ya. Itu seingat gue sih waktu gue kesana jalur dari awal sampai dengan ke atas itu kayak nggak terlalu banyak kelihatan ya. Karena kan kayak banyak pohon tumbang lah, kita harus lewat sini. Jadi tuh yang diinjak-injaknya kayak nggak normal kalau kayak kita naik gunung di Jawa Tengah ataupun kayak di Jawa yang udah jelas treknya dengan lintasan yang kepisah gitu loh. Betul. Itu kayak di kita masuk hutan aja gitu. Betul. Dan nggak tahu ya, kayak apa ya, suasana hutannya lebih berasa banget sih ya waktu itu ya. Nah, kalau kamu ke Bukit Raya sensasinya kurang Kurang lebih lebih sama begitu. lah, ya kan? Kita beneran harus manjat-manjat akar, hutan lumutnya bagus banget. Mas Raya juga waktu itu hutan lumutnya sampai sekarang berkesan sih ya. buatku. Ya cantik banget, apalagi dapat cahaya matahari sedikit. Oh, kayak beneran di negeri dongeng. Oke, Masurai, gue nggak tahu lu pernah ke sana Masurai dan 12 hari juga. Selain Masurai ada lagi yang lumayan tough. Yang tough apa ya? Ya kalau misalnya Gede Pangrango kita udah coba semua jalur ya kan, karena waktu itu juga masih pendidikan. Tapi kalau yang beneran berkesan lagi kayaknya sulit aku milihnya saking semuanya. Semuanya menyenangkan, semuanya bagus, tapi yang tiap tahun aku pasti datangin Rinjani. Pasti tiap tahun. Lu udah berapa kali Rinjani? Ya berarti udah berapa kali nih ya? Kalau tiap tahun datang, kecuali pas pandemi ya. Oke. Pas pandemi, dan aku paling senang banget ketika inget nggak waktu pandemi, habis itu ada kabar Rinjani akan dibuka lagi 2020 September. Iya sempat ya. Nah, waktu itu aku beneran langsung ngontek Kementerian Lingkungan Hidup, boleh nggak aku diizinin pertama kali masuk? Karena aku pengen lihat, karena 2 tahun ya ditutup sejak gempa tektoniknya sejak dia erupsi si Gunung Baru Jarinya. Jadi aku pengen lihat 2 tahun Rinjani ditutup kayak apa sih gitu, apakah kembali. Aku makanya penasaran Semeru kayak apa, udah bertahun-tahun ditutup. Kayak apa ya sekarang, dan memang cantik banget kalau nggak ada pendaki. Kadang jadinya serba salah gitu kan. Kita naik gunung itu untuk nikmatin alam. Benar. Kita pengennya nggak banyak orang. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin orang-orang yang punya pemikiran sama kayak kita. Toh juga karena kita juga kadang-kadang karena kita share sama teman-teman betapa menyenangkannya naik gunung, orang lain juga pengen naik gunung. Jadinya ya over crowded,
dan nggak semenyenangkan. Tapi itu nggak weekend pas lo kesana? Nggak. Tetap. Aku memang selalu menghindari weekend kalau naik gunung. Ya sama sih, gue Selalu juga. di hari biasa. Gue juga selalu demennya memang Selalu di hari-hari biasa sih. Nah, ya. karena semua gunung di Jawa aku udah selesai ya kan. Jadi memang saat ini tuh memang nyari gunung-gunung yang orang jarang dengar. Terus kemarin waktu di Maluku Utara itu kan juga jarang banget. Aku bersyukur ketemu teman-teman Mapala di Ternate yang bantuin aku ngelihat maps, terus kayak ngenalin aku ke orang lokal, siapa yang bantuin itu waktu itu rally-nya 2 bulan buat Gamalama, terus Gamkonora, Gunung Ibu, Dukono. Aku ke 2 bulan dulu, untuk aku kelar 2 bulan semuanya itu. Untuk kelarin semuanya karena waktu itu nggak ada yang tahu jalur. Dan memang nggak ada kayak base camp gitu kan jatuhnya? Nggak ada. Jadi memang hanya navigasi bermodalkan, aja. Yes, ilmu navigasi. Waktu itu aku juga bawa drone, aku terbangin drone, lihat kayaknya punggungan ini memungkinkan, pasti ada jalan ke atas. Kemudian karena aku bawa orang lokal, jadi dia kuat gitu ya, bawa parang, bawa tramontina buat buka jalur. Aku juga bisa buka jalur. Jadi karena memang sama-sama anak Mapala nih yang berangkat, aku yakinlah sama mereka gitu. Ya, tapi yang jelas experience yang kayak gitu nggak kayak pendakian pada umumnya yang kita ibaratnya ketemu warung kayak gitu-gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu mungkin harus jauh lebih prepare sih ya, kayak begitu ya. Dan aku lebih suka eksplorasi gunung yang kayak gitu sebenarnya, yang orang jarang dengar. Dan aku senang banget bahwa sekarang Maluku Utara jadi ramai dengan pendaki yang pengen berkat video lu juga kayaknya. Berkat, maksudnya kayak aku senang banget bisa bikin anak-anak di sana berkembang dari pariwisata, ngobrol-ngobrol sama mereka gimana sih caranya ngebikin tour and travel, gimana sih cara jadi pemandu gunung yang baik. Dan mereka berkembang luar biasa sekarang dan aku senang banget karena aku pengen anak-anak di Indonesia itu mikir kerjanya tuh nggak cuma harus kerjaan kantoran. Benar. Selama kalian masih muda terus lihat banyak peluang, ambil peluangnya. Ya kan? Waktu itu kan kalau anak-anak sana mikirnya ya harus ke kota besar, minimal ke Manado untuk dapat kerjaan kantoran gitu. Kalau sebenarnya kalau mereka bisa ngembangin daerahnya sendiri, pariwisatanya sendiri, wah uang yang mereka dapat lebih besar daripada gaji kantoran. Tuh, dikasih tips tuh. Jadi aku happy banget kalau mereka lagi share ke aku, Kak, kita tamunya full terus gitu. Dan aku bilang ya, and keep it up, aku bilang karena mempertahankan lebih sulit daripada membangunnya, kan, atau memulainya. Jadi kalau kalian udah dikenal dengan baik, ya jaga nama baiknya terus gitu. Dan aku senang bahwa ketika nanti orang nyebut gunung-gunung di Maluku Utara, mereka kepikirannya kalian, apalagi tapi by the way, gunung-gunung yang lo sebutin itu udah masuk ke list gue juga loh. Kamu harus ke sana sih. Kayak Gamkonora. Rencananya sih kalau memang dapat kesempatan mau coba juga yang kayak dari Binaya ya. Karena kayaknya kan kalau ke sana tanggung ya. Nggak cuma. Mendingan langsung ke Maluku Utara juga habis Binaya. Iya, maksudnya ya di satu waktu itu adalah eksplornya nggak cuma satu ke Binaya doang. Kayak contohnya kan kayak orang banyak yang eksplor Sulawesi Selatan ke Latimojong tapi dia nggak tahu gunung-gunung yang lain-lainnya ada di situ. Ternyata kan banyak gunung-gunung yang nggak terekspos tapi indahnya malah lebih karena jarang terjamah. Betul. Jadi waktu itu juga aku senang banget ketika Maluku Utara itu bisa kita dokumentasikan dengan baik ya kan. Jadi bisa jadi panduan dan kemarin teman di Maluku Utara juga baru lapor akhirnya mereka kerjasama nih untuk bikin pos-pos pendakian di gunung-gunung itu supaya bisa lebih terkontrol sampahnya, lebih terkontrol data pendakinya. Terus aku kayak senang sekali bahwa kalian ada inisiatif kolektif gitu bahwa memang harus anak muda loh yang mulai. Kalau mau nunggu pemerintah, mau nunggu orang-orang yang punya jabatan ya sulit. Kenapa nggak mulai dari kita aja dulu? Sederhana tapi setidaknya kalau misalnya udah mulai kita sebar awareness-nya kan nanti lama-lama pendakian gunung ini kita semakin teratur ya kan, semakin aman, semakin bebas sampah dan walaupun sulit sekarang, tapi aku yakin berapa tahun ke depan akan berubah kok. Dan mungkin potensi wisatanya juga mulai akan dilirik ya. Karena kan selama ini orang selalu berkonsep naik gunung itu yang menjadi goal utamanya adalah Seven Summit biasanya. Which is gue lumayan kayak, gue nggak kayak bilang itu
ya nggak salah sih, cuman apa-apa. cuman maksudnya kayak sebenarnya kalau dari experience yang orang udah banyak ngelakuin pendakian di luar dari cuman Seven Summit, kayak banyak banget potensi gunung-gunung yang jauh lebih indah ketimbang yang hanya sekedar ngeliat dari segi ketinggian Dari kayak segi begitu. ketinggiannya betul banget. Iya. Eksplorasi alamnya sebenarnya yang paling menyenangkan ya kan. Makanya aku dari dulu kayak kalau diajakin TikTok agak nggak terlalu tertarik, karena aku bilang yang aku cari ke gunung itu justru makan enaknya, tidur di dalam tendanya, bangun lihat sunrise, tidur lihat sunset atau lihat Milky Way, motret sepanjang malam. Aku jadi kayak itu yang aku pengen gitu. Oh, tapi terkait Maluku Utara nih, kalau kamu nanti ke sana, Kas, aku cuma pengen saran bahwa kita penting banget nih untuk tahu pergerakan magma gunung-gunung api ini, karena Maluku Utara ini kan Ring of Fire. Jadi gunung-gunungnya aktif semuanya setiap hari, bahkan Dukono yang ada di Halmahera Utara adalah yang paling aktif di Indonesia. Dia setiap hari beneran ngebulnya gede banget gitu kan erupsinya. Dan waktu itu bahkan aku dan anak-anak Maluku Utara sepakat, jika erupsinya terlalu besar dan arah anginnya ke arah kita tarik mundur. Nggak ada istilahnya hanya karena udah jauh banget kita nyampe ke sini, tanggung. Masa kita nggak ke puncak? Mahal. Gitu. Udah mahal nih. Tiket mahal. Ya nggak apa-apa, tapi tahan dulu dikit gitu. Sambil lihat situasinya, apakah bisa kita lanjutkan besok. Atau kalau nggak bisa, ya udah turun deh. Dan aku sangat saranin pada pakai masker gitu kalau misalnya ke gunung-gunung api. Karena abu vulkanik itu ada silikanya dan itu bisa melukai bagian dalam hidung kita, dan jika terhirup itu juga bisa membahayakan paru-paru kita. Nah, kamu pasti pernah dengar bahwa ketika ada Gunung Agung erupsi, pesawat-pesawat itu dialihkan loh, nggak ngelewatin Agung loh. Ya. Kenapa? Karena mesin aja takut kena abu vulkanik itu. Masa kita nggak takut ngehirup abunya? Jadi aku sih pengen saranin itu kalau buat teman-teman yang nonton. Mungkin sekarang gunung api lagi naik daun nih, karena keren rasanya kalau mendaki gunung api gitu kan. Ada sensasi berbeda. Tapi daripada cari sensasi, kita tetap nomor satukan safety. Gunungnya nggak akan kemana-mana, gunungnya di situ aja. Tapi dengan adanya teknologi kita bisa lihat, ya kan, apakah gunung ini lagi aktif, apakah lagi aman. Dan di semua video yang aku buat juga aku selalu bilang, mendaki gunung api punya resikonya tersendiri. Jadi benar-benar harus kita yang mawas diri sama kemampuan diri kita, kondisi alam saat kita mau mendaki. Dan juga memang harus belajar, nggak semua-semuanya hanya tentang kamu diri di atas puncak pakai plakat. Benar. Kalau memang nggak memungkinkan, pulang. Masih ada besok. Safety first ya. Safety first. Jadi buat teman-teman ya kan, kalau mau mendaki gunung emang kesannya di sosial media semua orang bisa ngelakuinnya. Pasti. Dan aku yakin semua orang bisa kok. Tapi balik lagi, kita harus punya common sense-nya. Gitu loh, supaya jangan sampai apa yang kita share ke orang lain dianggap tidak mengedukasi dan juga jadinya membahayakan teman-teman yang misalnya baru pertama kali mendaki gunung. Gue sempat lihat video lu waktu itu yang naik Gunung Ibu ya, kalau nggak salah pas lu lagi nerbangin tiba-tiba dapet si erupsinya. Itu memang aku tunggu sih, aku nyesel banget cuma bawa 3 baterai drone. Aku beneran kayak gue bilang kayak, wih bisa pas banget ya kayak gitu ya. Aku tuh bahkan nemuin gunung itu dari postingan, kalau nggak salah peneliti vulkanologis dari Jerman, atau aku lupa dia dari mana, kalau nggak salah namanya Dr. Martin. Dia posting video di YouTube tentang si gunung Eruption of Mount Ibu, tapi dia nggak ceritain perjalanannya kemana. Maksudnya nggak ceritain perjalanan kayak kita bikin vlog gitu. Dia cuma kayak mantengin gunung itu erupsi for couple of days. Terus aku kayak, wow, yang mana nih gitu kan? Yang mana nih gunungnya? Aku cari di Google, oh di Maluku Utara. Dan ternyata, berjejer nih semuanya. Nah, makanya ketika pas ke Ternate, semuanya kayak bingung gitu ketika aku tanyain, siapa yang bisa antar aku ke gunung-gunung ini? Siapa ya kak? Gak ada yang pernah kesana kak. Siapa ya kak? Jadi aku bayarin semua anak-anak itu untuk ikut sama aku, kan masih kuliah kan. Jadi aku bilang, aku berani bayarin kalian semua untuk ikut aku, tapi harus bisa ikut aku 2 bulan. Kalian bisa cuti nggak dari kuliah 2 bulan? Gokil. Tapi ikut aku. Izin deh sama dosen gitu, nggak masuk kuliah. Asli lu niat banget sih kayak begitu. Tapi emang niat banget, karena waktu itu kalau nggak ketemu mereka,
pasti aku datang ke kampung cari orang. Akan sangat susah ya. Akan sangat susah dan aku harus cari orang lagi kan. Ada yang berani nggak? Dan buat belum nganter tentu aku ke mereka atas? juga mau. Iya, karena menurut mereka ya naik gunung api bahaya. Ngapain sih harus dipanjat? Gitu. Nah tapi Dia bilang kayak nonton YouTube aja kakak. tapi maksudnya kayak sekarang kan karena akhirnya udah tahu, mereka juga udah ngerti SOP-nya, jadi udah percaya banget lah aku ke mereka kalau bawa tamu udah pasti aman, nyaman, dan safe gitu. Wow, that's amazing. Teh, kopinya habis belum? Tapi selain dari pengalaman lu kayak udah paragliding, lalu dengan naik gunung, sekarang yang lu gelutin lagi adalah si cave diving. Mau belajar menjadi cave diver. Pengen banget jadi cave diver. Ini kenapa tiba-tiba dari gunung masuk langsung ke laut gitu nih? Kalau dari laut sendiri pun memang dari dulu ketertarikannya. Sudah diving. Aku kan udah diving 15 tahun. Jadi hampir semua olahraga ini aku startnya memang ketika kuliah. Jadi udah 15 tahun lalu. Dan waktu itu ya mahal banget ya diving. Dan divingku pertama kali di Wakatobi malah. So I was quite lucky. Waktu itu lagi ada misi namanya Sail Banda. Dulu mahasiswa-mahasiswa diundang untuk ikut berlayar dengan KRI, Kapal Republik Indonesia, kapal perang kita, selama kurang lebih 40 hari. Keliling area timur tuh. Nah, trip lu panjang-panjang ya, 2 bulan, 40 hari gitu. Aku suka eksplorasi yang panjang kan. Jadi waktu itu karena kebetulan kita sama Angkatan Laut, dan kita itu susurin start dari Jakarta, terus ke Surabaya, Makassar, ke Ambon, Banda Neira, balik lagi ke Bau-Bau, Wakatobi gitu. Itu rutenya selama sebulanan lebih. Kita semua ditawarin ada yang mau coba scuba diving nggak gitu sama tim Angkatan Laut. Aku mau banget. Dan waktu itu nyoba di Wakatobi aku langsung kayak wow. Karena aku anak yang besar di laut, di tepi pantai. Aku di Bengkulu lama 7 tahun, kemudian di Sibolga itu tuh semua kota pesisir. Tapi karena tipenya pantai barat Sumatera, lautnya coklat. Jadi bukan yang kayak laut biru yang bisa buat snorkeling gitu kan. Kemudian begitu ngelihat dunia bawah laut tuh kayak, oh Indonesia punya yang kayak di TV-TV gitu, kayak yang kita tonton di Nat Geo atau Discovery Channel ya kan. Apalagi Wakatobi. Wakatobi is one of the best diving spots in the world, not just in Indonesia ya kan. Jadi aku yang kayak, wow, aku harus seriusin scuba diving. Dan waktu itu aku volunteering di Raja Ampat 6 bulan, dan jadi guru di sana, ngajarin anak-anak Interesting. Dan syukurnya waktu itu dipertemukan dengan orang baik namanya Kak Gita, dia punya Arborek Dive Shop, jadi kayak dive center di Pulau Arborek. Nah aku dijadikan asisten dia nih untuk nganter tamu-tamu diving tiap hari. Jadi kalau aku lagi nggak ngajar anak-anak, aku bisa diving tiap hari. Jadi kayak wow, waktu itu di tahun 2016-2017 bisa 6 bulan diving di Raja Ampat. Itu sih puas banget sih. Wow, was such a blessing in my life. Jadi dari situ aku yakin, oh iya, harus ada satu olahraga yang aku mau seriusin sampai di level aku bisa ngajarin orang lain. Dan akhirnya aku pilih scuba diving. Scuba diving. Iya, karena untuk paragliding aku kayaknya nggak punya kayak keinginan untuk stay di satu tempat. Karena kalau instruktur itu walaupun memang bisa berpindah-pindah paragliding, tapi lebih baik kalau dia ngajar di satu site. Ya kan? Dia punya site yang benar-benar dia kenal betul, ya kan? Dan mengajari studentnya di situ. Tapi aku nggak bisa, aku nggak suka nunggu di satu tempat. Aku lebih senang eksplorasi. Dan kalau aku ngajar scuba diving, aku bisa ngajak studentku untuk, kamu mau coba yang di mana? Kita mau di Indonesia, atau mau di Filipina, atau mau di Maldives, atau mau di mana gitu kan? Ada banyak banget opsinya dan bisa aku pakai lisensinya di seluruh dunia. Gitu. Jadi mau pindah kemanapun aku bisa jadi dive master atau instruktur. Berarti udah ngambil lisensi instruktur juga? Ini dive master. Baru selesai, udah selesai. Bentar lagi mau ngambil instruktur. Instruktur, Dan ngambil lagi si cave diver. Iya, itu side mount dulu. Abis side mount itu baru nanti belajar cavern dive bareng sama teman-teman cave diver. Tapi di Indonesia udah ada yang ngajarin tentang cave diving atau memang harus ke luar negeri kayak di Indonesia kita udah punya instruktur, ya kan, ada di Bali. Kemudian bisa belajar di sana, tapi nanti ujiannya di Muna atau di Buton di Sulawesi Tenggara, ya kan. Jadi memang
Bukan mau sesuatu yang mengagetkan karena aku ke Muna sama Buton bawa-bawa itu di tahun-tahun 2009-2010, jalan-jalan sendiri gitu di sana. Terus orang-orang suka bilang udah ke lubang itu belum gitu. Maksudnya kayak banyak goa-goa gitu yang memang isinya air jernih, Bening, biru, bening, ya. gitu kan. Dan itu tuh kayak, wow, kan udah pernah nonton kayak dokumenter cave dive sebelumnya. Terus kayak gila ya kalau ada orang yang di Indonesia explore ini, keren kali ya gitu. Dan setelah tahu, oh iya sekarang udah ada, terus aku kayaknya bisa belajar, bisa nih aku ke sana. Buat kayak cave dive gitu, kan rata-rata memang harus belajar menggunakan side mount ya, nggak bisa yang cuman backplate tanki di belakang doang. Jadi memang Memang butuh jadi technical diving ya. ya jatuhnya kategorinya, karena ya kayak tadi kita diskusi ya kan bahwa cave diving ini ya no space for error. Oke. Gitu, karena kalau orang bilang oh sebenarnya loncat dari pesawat atau terbang dari puncak gunung adalah yang paling olahraga paling berbahaya di dunia. No. Olahraga berbahaya paling berbahaya adalah cave diving. Ya, karena ibaratnya tiap tahun pasti ada yang makan korban juga bisa dibilang ya. Dan sulit untuk kayak punya emergency exit point-nya. Ya Yeah. kan, karena memang itu adalah area yang sempit, gelap, penuh air. Jadi kayak kamu mau lari kemana gitu. Dan semua ya kehidupan lo bergantung dari si tabung yang ada alat, itu, ya. sama Jadi alat doang ya. Bener-bener mereka itu nggak ada yang boleh dibantuin cek alatnya. Semua harus bertanggung jawab atas alat masing-masing. Yeah. Sehingga tidak ada tuh salah-salahan ketika misalnya error, kamu sih ngecek alat aku tadi sih pasti nggak benar. Nggak bener gitu. Padahal kayak yang no, kamu nggak boleh nyalahin siapa-siapa, salahin dirimu sendiri gitu. Ini makin lama makin bahaya kayaknya nih hobinya nih. Nggak ada yang lebih fun gitu kayak snowboard atau apa gitu. Kamu kan udah snowboard. Exactly. Ya kan? Itu yang kenapa nggak kayak snowboard kayak begitu. Itu fun banget menurut gua. Yes. Setiap lihat video kamu tuh kayak wow, this is fun. Pow. Cobain. Itu apa ya? Nggak tahu ya, mungkin karena gue juga baru berapa tahun ya? Mungkin baru 7 tahun lah ya snowboard kayak begitu. Nah itu sesuatu yang gue tunggu kayak setiap tahunnya gitu. Dan gue memang kayak pengen encourage orang juga untuk kayak ayo dong coba snowboard begini. Karena nggak bisa dijelasin gitu loh. Dan itu adalah fun. Yep. Tapi yang lu ngelakuin itu, that is something spooky. Gitu loh. But it's fun. Ya karena kan dengan tingkat yang kayak istilahnya kayak cave dive beda dengan orang-orang diving yang kayak recreational gitu loh. Ya kita nggak ngomong kayak ya recreational aja udah ada tingkat resikonya. Apalagi cave dive ya kan dengan kayak preparation dengan alat yang sedemikian rupa memang harus dipikirin gitu. Tapi kenapa belakangan ini kok gue lihat ini ya banyak orang-orang yang sudah mulai belajar side mount tapi malah dipakai untuk recreational diving. Kayak gitu ya. Karena mungkin nggak punya banyak kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat ya kan biayanya juga besar ya kalau mau ke Buton atau ke cave atau cenote yang ada di Meksiko. Jadi cenote mahal ya gitu. Jadi ya wajib refresh skill kan. Jadi nggak salah juga kalau mereka akhirnya pakai ilmu itu di pas recreational diving. Karena harus diasah terus, karena bisa lupa. Oh gitu. Bisa lupa banget. Aku aja misalnya nih, karena aku udah pindah ya ke Singapura, aku udah nggak latihan terbang dari bulan September kemarin. Jadi udah agak lama nih vakumnya. Kalau aku mau terbang lagi, aku harus refresh skill dan aku harus ground handling mungkin 1-2 hari dulu. Jadi nggak boleh terbang. Jadi hanya untuk mengembalikan muscle memory kita. Gimana sih cara ngangkat parasut yang benar? Gimana sih cara ngebalance yang benar gitu? Gimana cara take off yang benar? Jadi dimulai dari nol lagi. Begitu pula juga sama diving. Udah lama nggak diving harus di refresh lagi. I see. Berarti kalau diantara semua si paragliding udah yang paling akan utama lah ya, bakal ditekunin gitu ya. Ya diving paragliding lah diving paragliding berdua itu. Paragliding kayak nggak bisa terpisahkan lah itu. Jadi kalau memungkinkan dulu kan waktu masih seneng-seneng explore beneran kemana-mana bagasiku mungkin 50 kilo lebih atau 60 karena pasti bawa parasut, bawa alat diving, bawa alat hiking. Karena kadang suka kayak
udah pernah dengar belum Mbak Satya ada gunung loh di sana? Oke, aku bawa alat gunung, ayo gitu. Udah pernah dengar belum Mbak Satya di situ tuh ada yang pernah diving gitu? Oh, ada dive center nggak di sini? Ada yang punya tabung nggak? Oh, aku happy banget. Jadi kayak exploring something new atau kayak new sites, new places. Oke. That is the one excites me the most gitu. Interesting. Agak gila sebenarnya karena dari kecil memang senang sport. Teman-teman sekolahku, keluargaku tahu aku senangnya dulu basket, futsal, bulu tangkis. Jadi kayak bahkan jadi kepala departemen olahraga di BEM dulu, bikin olimpiade gitu. Jadi Ya memang ampun. anything related to sport memang udah jadi passionku lah ya dari masih muda. Tapi akhirnya nggak berpikiran untuk jadi atlet yang misalnya atlet basket, atlet bulu tangkis atau atlet futsal karena butuh kayak kedisiplinan diri, kedisiplinan waktu dan tidak bisa kemana-mana. Itu juga yang membuat aku akhirnya nggak mau jadi atlet para layang lagi karena sempat juga jadi atlet. Ya aku nggak mau terikat dengan ya maksudnya memang tahu kan resikonya. Kamu sign jadi atlet, kamu harus bener-bener berlatih ya kan. Nggak ada tuh kamu traveling itu nggak ada ya. Maksudnya kamu harus fokus. Itu targetmu ada berapa kompetisi setiap tahun. Tapi udah beda dong. Kalau kayak konsepnya kan berarti kalau dengan udah kayak menjadi atlet udah nggak jadi fun lagi ya kan, udah jadi profesi. Jadi karir ya kan. Aku jadi fun flyer aja. Tapi kan tetap bisa menghasilkan dari konten. Absolutely. Setuju banget. Gitu. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa nggak jadi atlet gitu. Tapi rasa gembiranya sama. Pastinya juga teman-teman yang atlet seneng dong kalau mereka naik podium, dapat medali. Buat kita, ketika kita eksplorasi tempat baru dan bisa mendokumentasikannya dengan baik, itu juga medali buat kita, Kas. Iya. Jadi next mau kemana lagi nih? Gunung mana lagi? Next, aku mau ke Dempo. Kamu udah ke Dempo kan? Udah. Jadi aku kayak, aku harus nonton video Rikas. Karena dia udah ke Dempo. Seru. Dempo itu menarik. Ya, you love it nantilah. Kayak Dempo ini, Mas Surai pun juga sebenarnya pengen aku ulang karena kebodohanku, aku banyak banget kehilangan dokumentasi gunung-gunung yang aku daki dari 2009 sampai 2018. Jadi sempat dicuri nih eksternal harddiskku di bandara. Hah, serius lo? Hilang 3 tera dong. Dan yang paling sedih adalah harddisknya diambil, kotaknya ditinggalin. Kotaknya tetap ditaruh di dalam tasku. 3 tera hilang. Oh my god. Dan lu gak ada backup kayak apa gitu? Jadi udah jadi pelajaran paling mahal juga waktu itu. Sekarang aku rajin backup online. Terutama untuk ekspedisi-ekspedisi yang kayaknya diulang lagi tuh ya sulit. Udah pasti beda lah ya. Udah pasti beda juga gitu. Walaupun kita bisa datang lagi ke sana melakukan hal yang sama pasti beda. Jadi sekarang udah bener-bener sangat rutin backup di hard drive, backup online juga. Jadi manajemen datanya sekarang udah bagus lah dibandingkan aku 10 tahun yang lalu. Gila 3 tera itu banyak loh. Dan waktu itu 3 tera di tahun 2014 gitu ya. Jadi selain harga harddisknya memang mahal banget. Datanya juga mahal, Kas. Itu aku kumpulin dari aku backpackeran di Southeast Asia. Dan sampai sekarang aku udah ke 65 negara ya kan. Aku udah kehilangan banyak banget kayak file-file itu. Jadi kayak ya udahlah. Paling cuma ada beberapa di Facebook yang pernah diposting dulu ya kan, cuma itu doang. Itu paling cuma foto-foto doang lah ya. Paling cuma foto-foto, tapi video-video ya udah raib semuanya. Dan kayak kamu bilang kan, walaupun kita datang lagi udah beda, usia kita aja juga udah beda. Udah nggak kayak dulu lagi. Tuh. Tapi nggak apa-apa, namanya juga pelajaran yang penting memori di sini masih kuat. Amazing. Ya nanti gue pasti sih lagi scroll lagi, gue yakin pasti nanti lo pop up di salah satu gue punya IG reel Toto. Oke, she does something else. Tapi kan sedekah itu yang bikin kita hidup, Kas. Maksudnya aku juga tipe yang nggak pernah menyalahi pilihan hidup orang ya. Aku di 4 bersaudara, cuma aku yang senang traveling. Adikku 3-tiganya semuanya senang kerjaan kantoran, ya kan, senang kerjaan kantoran. Yang bungsu juga militer, tapi mereka semua passionate di bidang masing-masing. Jadi kalau aku ajak mereka traveling, nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik. Apalagi gue ajak naik gunung, nggak ada yang tertarik, ya kan. Tapi ketika ngelihat mereka juga berbinar-binar, berapi-api, punya target di karir mereka, punya ambisi. Jadi aku nggak pernah sama sekali ngeluarin statement kayak, hey, gak usah kerja 9 to 5.
jual semua aset kalian, keliling dunia, lihatlah dunia di luar cangkang kalian, jangan seperti katak dalam tempurung. Aku nggak pernah berani bilang kayak gitu, karena goal orang beda-beda. Buat kita mungkin itu goal kita ya, Kas. Kita sampai tua masih bisa eksplorasi, karena memang kita senang di situ. Nah, buat orang yang memang nggak senang, masa kita paksa gitu kan? Dan narasi-narasi seperti itu menurutku agak sedikit menyesatkan, karena ada yang udah berani jual semuanya dan mencoba bertualang, mencoba traveling, ujung-ujungnya malah kayak pulang-pulang udah nggak punya uang lagi, malah ngutang gitu, menyusahkan diri dan menyusahkan orang lain. Jadi aku bilang, ya balik lagi, kalau mau jadi traveler yang nomaden dan menghasilkan uang, percaya deh, emang harus nabung dari jauh-jauh hari dulu. Apalagi hobi lu juga banyak lah ya sekarang. Hobinya terlalu banyak. Ya makanya semakin banyak hobi kita tambah, ya peralatan dibeli juga semakin lumayan sih. Tapi kan kita jadi harus putar otak, Kas, gimana caranya hobi-hobi kita bisa menghasilkan ngasilin uang. Duit ya. Iya. Bener-bener. Dan aku pikir, ya bagus. Gak apa-apa kalau aku masih bisa terus melakukan hobi ini, tapi memang jadinya kita dituntut aktif terus kan. Karena olahraga yang kita lakuin ini, orang kan pengennya harus yang terupdate terus. Kayak misalnya kamu, kalau kamu tiba-tiba 2 tahun, 3 tahun gak naik gunung, pasti orang kayak, Rikas kenapa? Kok 3 tahun dia gak ada konten naik gunungnya gitu. Dan tergantikan oleh orang lain. Apalagi sekarang memang udah banyak banget, hampir semua orang bisa buat konten yang keren-keren ya kan. Tapi aku berharap itu bukan jadi kompetisi, aku berharap malah justru lebih banyak kolaborasinya nih. Iya benar-benar. Dan jangan sampai kayak kena semacam star syndrome, kayak merasa kontenku lebih bagus daripada kalian semua, followersku lebih banyak dari kalian semua. Please buang jauh-jauh deh itu, karena kan harus tahu senior kalian, bahkan yang mungkin sekarang usianya juga udah mungkin 60-70 tahun, mungkin lebih punya banyak cerita petualangan luar biasa keren, dan cuman nggak ada dokumentasinya. Mereka nggak jago bikin YouTube atau nggak jago bikin Reels kayak kita gitu kan, atau TikTok. Tapi ketika dengerin cerita petualangan mereka itu, aku yang kayak wow, membara gitu, kayak menyala abangku, ini koreknya gitu. Jadi kayak ya jangan sampai kita ngerasa kita lebih tinggi lah ya dari orang lain hanya karena kita bisa ngelakuin sesuatu yang mungkin tidak gampang dilakukan oleh orang lain. Jadi kayak kamu jadi pandang sebelah mata sama orang. Ini amazing loh, dapat petuah bijak juga loh dari Satya. Karena aku memang percaya, kayak ketemu traveling kemana-mana, ketemu senior-senior yang udah duluan daripada aku, dengerin cerita mereka dari beragam jenis manusia, beragam jenis negara. Aku tuh sampai kayak kadang malu sendiri. Wow, mereka bahkan udah ngelakuin hal yang lebih sinting dari aku gitu kan. Tapi mereka ya bilang itu cuma buat kepuasan diri mereka sendiri. Mereka happy buat ceritain itu ke anak cucu gitu. Nah syukurnya karena kita sekarang udah ada teknologi, bercerita ke anak cucunya udah audiovisual, udah nggak cuma oral gitu kan, udah nggak cuma ngomong doang. Dan jadinya ya itu Kas yang aku lakuin, bahwa konten yang aku bikin bukan buat banyak-banyakin follower atau subscriber, tapi pengennya kayak nanti udah tua, udah 50 tahun, 60 tahun, flashbacknya itu kayak bentuk videonya sesuatu yang memang aku lakukan dengan senang hati gitu, dan bisa ditonton orang lain dan jadi edukasi buat mereka. Iya, dan pastinya juga dari video-video yang kayak begitu kan bisa diambil hikmahnya, orang bisa belajar, nggak cuma sekedar entertainment lah bisa dibilang ya. Ya jadi mereka juga ya jadi ada kayak akhlaknya gitulah ya. Betul ya kan sekali. Kayak gitu. Wow, it's been amazing. Cerita seru banget sih kayak lo. Gak berasa kan kayak kalau kita ngobrol tuh kayak wow udah berapa lama nih kita ngobrol. I don't know. Pokoknya cerita yang panjang banget. Gua sih berharap suatu saat mungkin kita bisa ketemu lagi dan bisa cerita. Ke gunung mana gitu bisa cerita dan yang seru-seru lagi. Wow, gila sih, ini sih gokil banget. Gak cuman paragliding, pokoknya semuanya disikat, dihajar. Dihajar tapi bukan obses ya, maksudnya kayak nyobain sesuatu yang baru itu wajar banget kok. Apalagi kalau mungkin kamu banyak di follow sama anak-anak muda, ini nih saatnya umur-umur kayak 18-25 tahun itu umur eksplorasi. Coba apa aja yang ada tersedia, kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi minimal dengan mencoba kamu itu kayak ngerasa setidaknya aku ngelakuin sesuatu daripada cuma rebahan nge-scroll social media gitu. Amazing. Wah, gue mau ngucapin
thank you so much Satya Juga udah datang ya, Kas. ke podcast gue. Thank you for inviting Dan me. ya kalau main-main datang ke Indonesia lagi, walaupun cuma sebentar, let me know ya, give me a buzz. Kita Atau mungkin ajarin aku snowboard di Jepang tahun depan ya oh kan. tenang, Kita jangan kan tunggu gitu. dulu nih. Agung aja nanti ikut nih. Oh siap. Oke aman-aman nanti itu nanti. Jadi ya nanti suatu saat kalau lu juga punya kesempatan snowboard lagi, like give it a try. I will. Oke guys, ini teman-teman. Jadi kalau ada apa cerita-cerita seru, pantengin juga IG-nya, YouTube channelnya Satya Winnie. Thank you so much. Thank you Rikas and thank you for watching us. Bye bye.